Listrik di Malaysia ini melengkung dan dililit menjadi satu. Kalau di Indonesia kan terpisah. Itu ada 4 dan Indonesia ada 2. Ini kenapa ya? 97% internet dunia lalu melalui kabel bawah laut. Dan Malaysia baru je umum projek kabel bawah laut terbesar dalam sejarah negara. Pernah nggak kalian sadar kalau kota-kota di Malaysia kelihatan rapi, jalanannya lebar, kabel listrik nggak semraut, dan ada ruang hijau kecil? Kabel apa? Kenapa? Pelik benar rupa dia. Kabel-kabel ini adalah sebahagian daripada rangkaian tersembunyi bawah laut yang menghubungkan Kajian laluan projek kabel dasar laut yang bakal menghubungkan Sarawak dengan Johor masih menunggu kelulusan daripada Indonesia memandangkan Di Malaysia hujan lebat banget. Aku mulai hitung ini, 1, 2, 3, kapan ini listriknya mati? Ini udah 10 menit. Hujan deras banget, tapi listriknya masih nyala. Memang koncet, gak kalian tengok ini masih pangkas. Mati lampu pula jam segini. Kalau Teruntuk PLN ya. Apa yang mau sekarang? Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah, di sini ada Sari terjumpa ya. Seorang lelaki Indonesia dedahkan perbezaan sistem kabel elektrik di Malaysia dan juga di Indonesia ya. Katanya ini sistem kalau di Malaysia ini sudah lama tak dipakai ya. Macam di Indonesia masih dipakai sampai sekarang. Kalau di Malaysia katanya ini dipakai yang macam di Indonesia itu tahun 80-an gitu ya. Tapi sekarang dah tak digunakan. Nah, nanti kita tonton apa yang dikatakannya, apa yang dijelaskannya. Dan di sini juga saya ada tengok ya projek kabel dasar laut Sarawak ke Johor, katanya tunggu kelulusan Indonesia. Kenapa ya? Nah teman-teman, nanti juga ada informasi ya. Kenapa? Apa sebenarnya kabel bawah laut itu? Oke, macam mana ya kabel bawah laut diletak di dasar laut? Wow, penasaran? So, mari kita tonton video ini sampai akhir. Langsung saja. Jom. Seorang lelaki dari Indonesia berkongsi perbezaan sistem kabel elektrik yang digunakan di Malaysia dan Indonesia menerusi sebuah video di TikTok. Menurutnya, Malaysia menggunakan kabel ABC yang dihimpunkan dalam satu bandel dan dipasang sedikit kendur, manakala Indonesia menggunakan kabel ACSR yang mempunyai teras keluli dan dipasang lebih tegang serta berasingan. Kedua-dua sistem mempunyai kelebihan tersendiri. Malaysia lebih mengutamakan aspek keselamatan, kemasan dan pemasangan yang mudah, manakala Indonesia memberi fokus kepada ketahanan kabel serta kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Kabel listrik di Malaysia ini melengkung dan dililit menjadi satu. Kalau di Indonesia kan terpisah. Nah, ternyata ini ada ilmunya loh. Nah, kabel di Malaysia ini namanya ABC kabel. Jadi dia 4 kabel dililit menjadi satu, bahannya aluminium. Itulah kenapa dibuat kendur. Sedangkan di Indonesia kabel listriknya ada bajanya tengahnya, namanya ACSR, sehingga bisa terpisah dan bisa tegang kabel listriknya. Nah, yang menarik untuk kelemahan ini masing-masing, kalau kabel Malaysia kan 4 kabel dililit jadi satu dan bahannya aluminium. Kalau terjadi konsleting, ini 4-4-nya ini bisa terbakar dan putus dan bisa rusak semua. Sedangkan di Indonesia kabelnya biarpun terbuka, tapi dalamnya ada inti baja, sehingga kalau terjadi konsleting itu larinya di trafo atau gardu listrik. Untuk kabelnya ini masih aman karena ada bajanya yang sangat kuat. Hingga kalau kabel listrik di Indonesia rusak itu bisa diperbaiki per bagian. Nah, ini dua sistem yang berbeda. Malaysia pilih kabel aluminium yang dililit jadi satu bandel. Keunggulannya lebih rapi, lebih mudah pemasangan dan lebih aman disentuh. Sedangkan Indonesia menggunakan kabel ACSR terbuka, kualitas kabelnya lebih kuat karena dia ada inti bajanya, lebih murah perbaikan dan lebih kuat. Ini dua prioritas yang berbeda. Malaysia pilih estetika
dan kemudahan dan keamanan, Indonesia milih kemudahan perbaikan dan ketangguhan bahan. Kalian yang bagian kelistrikan setuju dengan analis ini tidak? Coba komen ya. Kabel listrik di Malaysia itu ada 4 dan Indonesia ada 2. Ini kenapa ya? Kalian lihat. Kabel listrik di Malaysia itu ada 4, ada merah, kuning, biru dan hitam. Biru hitam. Aku penasaran buat apa ada 4 kabel. Jadi ini namanya sistem 3 pas. Kalian lihat ya. Misal anggap saja yang kabel merah ini bermasalah, maka 2 kabel kuning dan biru ini masih oke. Kalau Indonesia kan cuma 2, jadi yang satu netral, satu api. Saat kabelnya bermasalah maka langsung mati total. Sedangkan untuk di sini, jika anggap saja kabel merahnya bermasalah, maka kabel kuning dan biru itu masih menyala. Dan untuk stabilan di alat elektronik, ini terbukti bahwa kabel di Malaysia itu lebih stabil. Dari kabel ini aku bisa belajar bahwa infrastruktur yang baik itu adalah investasi jangka panjang. Sama kayak kita punya lebih dari satu penghasilan. Itu saat penghasilan yang satu bermasalah, kita punya penghasilan yang lain. Di tempat kalian sering mati listrik atau tidak? Komen di bawah ya. Ternyata kabel di Malaysia belum semua ditanam ya katanya. Oke, so ya memang kalau di Malaysia itu rata-rata tempat itu ditanam di bawah tanah ya. Tapi katanya ada juga ya yang belum ditanam, ya memang ada. Tapi ya kalian boleh tengok sendiri, tak ada bergulut-gulut ya. Macam kalau kita di Indonesia dekat bandar pun ya kabelnya itu sangkut-sangkut ya, bergulut-gulut. Di sini tak ada macam itu. Nah gitu ya. Pernah nggak kalian sadar kalau kota-kota di Malaysia kelihatan rapi? Jalanannya lebar, kabel listrik nggak semraut, dan ada ruang hijau kecil di sudut-sudut kota yang bikin suasananya adem. Semua itu ternyata bukan kebetulan, tapi hasil dari urban planning yang memang direncanakan dari awal. Mulai dari penentuan zona perumahan, bisnis, industri, sampai ruang publik dan taman. Makanya tiap kawasan di Malaysia tuh udah jelas. Rumah di sini, toko di sana, jalan raya dan trotoar teratur, dan nggak banyak campur aduk yang bikin kota terasa sumpek. Selama aku tinggal di sini, jalanannya juga jarang banjir karena drainage-nya tertata dan ruang hijaunya cukup banyak. Jalanannya juga dibuat lebar karena sejak awal udah diprediksi jumlah kendaraan bakal naik. Kalau kamu tinggal di Malaysia, coba komen kawasan mana yang paling kamu suka dari segi kerapian dan penataannya. Ini di Malaysia hujan lebat banget. Aku mulai hitung ini 1, 2, 3 kapan ini listriknya mati. Ini udah 10 menit hujan deras banget tapi listriknya masih nyala. Kalau di kampung ini udah pasti udah gelap dan bingung cari lilin. Ini hujan deras sudah 15 menit tapi listriknya masih nyala. Ini udah 20 menit tapi listriknya masih nyala. Luar hujan deras. 2 tahun aku kerja di Malaysia, ini bukan kebetulan. Di Malaysia jarang sekali mati listrik. Dan ini yang bikin aku bertanya-tanya, ini kenapa? Nah, ternyata ini rahasianya. Pertama, kabel listrik di Malaysia kan dibungkus napas. Ini. Kabel listrik di Malaysia kan dibungkus napas. Sehingga kalau hujan ini aman. Mau hujan deras pun aman ini. Nah, yang kedua, TNB itu rajin potong pohon di area kabel. Jadi sebelum terjadi masalah, sudah dipotong dulu. Nah, yang ketiga, trafo dan panel distribusi dibangun lebih tinggi, lebih terlindung dari banjir kilat. Sama-sama negara tropis, sama-sama hujan lebat, sama-sama banyak petir, tapi hasilnya beda total ya kan. Ini bukan soal alam, tapi soal sistem yang dijaga serius. Indonesia layak punya ini. Yang relate kalau hujan biar komen ya. Oke, so video yang last ini dia ini tunggu-tunggu kalau di Malaysia ini hujan tak ada langsung mati lampu ya, langsung mati elektrik gitu. Tapi kalau di kampung dia ya di tempat Sehari pun macam itu juga. Kalau hujan itu apalagi yang deras sangat ya, takut-takut kita
akan terjadi pemadaman lampu, pemadaman elektrik. Tapi kalau di Malaysia dia tunggu-tunggu pun tak ada. Selama 2 tahun di sini jarang sekali mati lampu katanya ya. Oke, nah kalau mati lampu pun biasanya itu ada pemberitahuan lah kan, bahwa di kawasan ini mungkin ada perbaikan ataupun ada masalah ya. Beberapa hari, beberapa minggu sebelumnya dari jam segini sampai jam segini ya nanti akan padam lampunya. Tapi biasanya itu pun sekejap saja, sehari pun dah tinggal di sini dah lama. Hanya beberapa kali je lah. Itu pun tak lama sangat pun kan. Tapi kalau di Indonesia boleh sampai berhari-hari tau. Macam mana lah itu ya. Panas lah, tak ada air lah, semualah ya. Tapi udah biasa lah macam itu dekat sana. Mati lampu, ya contohnya baru-baru ini dekat Medan, ada beberapa hari mati lampu memang total ya. Nah, banyak sekali kerugian kalau mati lampu macam ini. Polisi akhirnya menemukan pemicu mati lampu massal di Sumatera, yaitu ada kabel yang putus tiba-tiba akibat cuaca buruk. Dan polisi menegaskan bahwa ini bukan sabotase ya teman-teman. Nah, lokasi kabel yang putus ini di sekitar Tower 175 dan 176, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Yang menariknya, towernya itu masih berdiri dan tidak ditemukan kerusakan signifikan pada strukturnya. Wah, kok bisa? Jadi kabel yang putus ini adalah kabel sutet bertegangan 275 kV, jalur Muara Bungo ke Sungai Rumbai, dan kejadiannya itu di tanggal 22 Mei kemarin sekitar pukul 6:44 waktu Indonesia Barat di malam hari. Nah, kenapa polisi yakin ini bukan sabotase? Karena bentuk kabelnya yang putus itu tidak rapi dan dia itu berserabut, bukan potongan alat. Bahkan warga sekitar juga mengaku mendengar suara ledakan sesaat sebelum listrik padam. Dan yang bikin gila, satu titik kabel putus di satu desa di Muaro Jambi ini ternyata bikin 6 provinsi gelap gulita, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, sampai sebagian Sumatera Selatan loh. Karena putusnya kabel ini bikin pembangkit listrik trip, berantai, dan seluruh sistem interkoneksi Sumatera langsung ambruk. Gimana menurut kamu? Memang koncet, nggak kelenteng ini masih pangkas. Mati lampu pula jam segini. Hospital pun memang saya tengok mengalami kerugian kan, karena elektrik ini memang adalah nyawa juga kan. Jadi kalau tak ada susah juga. Oke teman-teman, nah memang kalau di Malaysia ini saya tengok kan, semua sistem itu dah difikirkan lama ya. Ya macam contohnya kabel bawah tanah itu, yalah macam itu. Nah kira-kira kenapa ya Indonesia banyak mati lampu, elektriknya pun banyak yang sembraut ya. Bukan hanya dekat tepi-tepi pinggir bandar, tapi dekat bandarnya pun kabel-kabel itu macam tak beraturan gitu ya. Macam dekat India, tapi India lebih parah lagi tahu. Saya tengok itu betul tahu. Macam mana itu kalau rosak ya? Kalau kabel itu macam ni, kalau satu yang rosak, bingung mau cari kabel yang mana yang rosak itu. Karena dia bersangkut-sangkut gitu. Oke teman-teman, nah di sini ada video yang Sari boleh dapatkan juga beberapa hari yang lepas. Proyek kabel dasar laut Sarawak ke Johor tunggu kelulusan Indonesia. Kenapa harus tunggu kelulusan Indonesia? So nanti kita dengarkan beritanya. Dan ini juga ada informasi ya, nanti kita akan tonton kabel bawah laut. Nah kalian baru tahu atau sudah tahu? Ini Sari belum tahu. Ya kita tengok dulu kenapa harus dekat bawah laut. So jom kita tonton videonya bagaimana. Kajian laluan projek kabel dasar laut yang bakal menghubungkan Sarawak dengan Johor masih menunggu kelulusan daripada Indonesia, memandangkan sebahagian besar laluan dicadangkan melalui perairan negara itu. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, antara 60 hingga 70% laluan projek berkenaan berada dalam perairan Indonesia. Justru persetujuan negara jiran itu diperlukan sebelum kajian dasar laut dapat dilaksanakan. Masih dalam proses dah ya lah. Pertama sekali kita masih nunggu
kelulusan untuk laluan untuk kita membuat kajian dasar laut daripada Indonesia, sebab 60 ke 70% melalui Indonesian Water. Jadi kita kena minta persetujuan. Tidaknya kita dah nulis surat, bila ia dah nak barulah SIDA CSB dengan SIDA semualah pihak yang terlibat akan membuat kajian dasar laut, laluan untuk menentukan laluan kabel di sini. Jelasnya, Pusat Tenaga ASEAN yang berpangkalan di Jakarta sedang berusaha menyelaras standard berkaitan bekalan tenaga rentas sempadan. Namun, terdapat negara yang masih perlu meningkatkan kapasiti sistem grid masing-masing. Tempoh pelaksanaan bergantung dengan kemampuan di peringkat negara masing-masing. Di peringkat Semenanjung, kini itu TMB sudah berkomitmen sehingga tahun 2028 akan melabur lebih kurang 42 bilion ringgit untuk upgrade all the grid ni lah, kepada ada sebahagiannya akan menjadi 500 kV grid system. Yang perlu dilaksanakan di Sarawak pun kita kena upgrade juga eventually grid kita. Tambah Fadilah, projek berkenaan adalah komponen penting dalam usaha merealisasikan grid tenaga ASEAN yang bertujuan menghubungkan sistem bekalan elektrik negara-negara anggota ASEAN. Menurutnya lagi, pelaksanaan rangkaian tenaga serantau itu bagaimanapun masih berdepan cabaran, terutama dari segi keupayaan infrastruktur grid dalam kalangan negara anggota. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Betil Besar di Petrajaya Kuching pada Ahad. Okay. Tahu ke pasal salam ni? Komen di bawah dan follow untuk lebih fakta Malaysia. Ini kabel apa? Kenapa? Pelik benar rupa dia. Kabel-kabel ini adalah sebahagian daripada rangkaian tersembunyi bawah laut yang menghubungkan seluruh dunia. Percaya atau tidak, hampir 99% internet yang kita guna bergantung pada kabel-kabel bawah laut ini. Seluruh dunia disambungkan oleh kabel tebal ini. Keseluruhan panjang kabel ini cukup untuk menjangkau dari bumi ke bulan dan 2 kali balik. Jika anda sangka satelit yang menyediakan kebanyakan internet kita, anda silap. Sebenarnya telefon anda berhubung melalui menara telekomunikasi yang disambungkan oleh kabel-kabel bawah laut ini. Kabel-kabel ini dipasang dengan teliti oleh kapal yang bergerak sangat perlahan, kira-kira 1 km sejam, untuk memastikan semuanya berada pada kedudukan yang betul. Jika anda tertanya siapa pemilik kabel ini, kebanyakannya dikawal oleh syarikat telekomunikasi negara dan Facebook. Kamu kira internet itu dari satelit? Salah besar. Internet dunia sebenarnya lewat kabel raksasa di dasar laut. Kabel ini panjangnya ribuan kilometer, ditaruh di laut terdalam, dan ukurannya gede banget. Padahal, bagian terpenting dari kabel ini cuma serat optik setipis rambut. Yang bikin ukurannya besar adalah lapisan pelindungnya yang berlapis-lapis. Data internet dikirim pakai cahaya, bukan listrik. Makanya, koneksinya cepat, stabil, dan aman. Jadi meskipun kabel ini ada di laut, ikan dan manusia nggak bakal kesetrum. Bahkan kalau ada hiu yang menggigit, yang rusak itu baja pelindungnya, bukan internetnya.
Kabel ini dipasang pelan-pelan pakai kapal khusus. Sebagiannya dikubur di dasar laut dan dipantau 24 jam. Jadi setiap kamu chat, main game, atau nonton video ini, datanya benar-benar jalan di bawah samudra. Komen internet kalau kamu suka fakta teknologi seperti ini. Oke teman-teman, wow, saya speechless juga ya terhadap manusia ini ya. Sampai begitu pun hebat lah manusia ini cara berpikirnya ya. Mereka buat kabel bawah laut untuk internet ya. Wah, sangat-sangat pintar manusia ini ya. Luar biasa. Good job. Oke teman-teman, nah tadi itu videonya ya. Kenapa tadi itu daripada Sarawak ke Johor, project itu tadi katanya project kabel dasar laut itu mereka tuh sudah minta persetujuan daripada Indonesia ya, tapi mungkin belum lagi diberikan persetujuan, jadi mereka belum boleh membuatnya karena berapa puluh persen katanya tadi 60% itu lalu perairan Indonesia, so kena ada adab juga kan, kena minta izin juga daripada Indonesia. Oke teman-teman, semoga cepat diluluskan daripada Indonesianya supaya terjadilah ya tadi tuh dekat Sarawak Sabah juga di sana ya tuh supaya laju juga internetnya gitu. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. So see you on my next video with me, Miss Sari. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.